Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin dengan NIM 2401601210001. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu berupa simulasi jaringan dalam sebuah perkantoran dengan menggunakan Cisco paket tracer. Pada proyek ini mencakup 4 gedung yang masing-masing memiliki subnet IP yang berbeda. Di sini ada lebih dari 100 perangkat yang terdiri dari komputer, laptop, dan smartphone. Lalu ada 4 router. Di sini ada router A untuk gedung A, ada router B untuk gedung B, lalu ada router C untuk gedung C. Dan ada router D untuk misal ini data center. Lalu juga terdapat web server, ada DNS server, proxy server, serta di sini saya menerapkan sistem filtering menggunakan access control list atau ACL. Lalu topologi yang saya rancang ini terdiri dari 4 gedung yang masing-masing memiliki subnet IP yang berbeda, atau bisa dikatakan ini adalah topologi ring. Lalu kita coba untuk ke gedung A. Di sini bisa dikatakan adalah kantor utama. Di dalam gedung A ini terdapat 30 komputer yang terhubung pada 2 switch. Yang di sini gedung A ini memiliki subnet 192.168.1.0. Di sini angka 1 yang diambil dari 2 digit terakhir dari NIM milik saya, sesuai dengan ketentuan soal. Lalu kita coba ke gedung B. Di sini ada 25 laptop yang terhubung ke switch, memiliki subnet 192.168.2.0. Lalu kita coba ke gedung C. Di sini terdapat area WiFi dan atau mobile berisi 25 komputer yang terhubung ke switch. Lalu ada smartphone yang terhubung menggunakan WiFi ke access point. Pada gedung C ini menggunakan subnet 192.168.3.0. Lalu kita ke gedung D. Di sini terdapat web server, proxy server, dan DNS server yang terhubung atau menggunakan subnet 192.168.4.0. Jadi total pada topologi ini saya menggunakan sekitar 102 perangkat. Jadi pada proyek ini saya sudah memenuhi syarat ketentuan dari soal, yaitu sekitar 100 perangkat. Jadi keempat router tersebut saling terhubung membentuk topologi ring. Setiap routernya menggunakan kabel serial DCE atau DTE. Routing yang saya gunakan di sini menggunakan static route, yang diartikan setiap router dikonfigurasi secara manual agar jalurnya terhubung ke subnet gedung lain. Misal di sini dari router A ke router B, yaitu menggunakan 192.168.100.0.
Lalu misal di sini dari gedung B ke gedung C 192, 168, 104. Lalu dari gedung C ke gedung D ini menggunakan 192, 168, 108. Lalu misal di sini dari gedung D ke gedung A ya, menggunakan 192, 168, 112. Jadi semuanya ini membentuk lingkaran tertutup atau sebuah ring. Lalu kita coba untuk melakukan ping untuk menguji koneksi antar router dan membuktikan static route ini berjalan dengan baik. Sebagai contoh kita coba dari router A. Dapat dilihat bahwa semua repli berhasil, artinya router A dapat menjangkau seluruh gedung lain meskipun tidak terhubung karena sudah dikonfigurasi secara spesifik menggunakan static route. Lalu kita coba untuk melakukan ping dari PC gedung A ke gedung B. Bisa kita coba dari laptop ini. Nah, jadi repli berhasil. Saya juga akan coba ke misal ke gedung D. Nah, IP-nya kita coba juga ketik. Nah, di sini juga berhasil. Kita coba misal dari gedung C ke gedung A. Nah, jadi koneksi di sini tetap berhasil meskipun perangkat smartphone ini terhubung melalui WiFi. Kita coba cek di perangkat yang terhubung dengan kabel. Nah, di sini juga berhasil. Lalu kita coba untuk berikutnya kita coba akan mendemonstrasikan web server untuk diakses di semua perangkat di berbagai gedung.
Di sini saya sudah menambahkan halaman website. Halaman website tersebut telah diberikan domain yang unik di DNS server dengan nah, nantinya domain ini akan dapat mengakses IP dari web server yang tadi kita coba dari misal gedung A. Nah, jadi halaman website berhasil dibuka. Web server ini berjalan di IP 192.168.4.2 dan ini telah otomatis diterjemahkan langsung oleh DNS server yang menggunakan 192.168.4.4. Lalu kita coba untuk membukanya di gedung B. Kita buka di laptop ini. Nah, jadi halaman yang sama atau website yang sama juga berhasil terbuka di gedung B. Ini jadi membuktikan bahwa domain dan DNS berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi seluruh gedung mungkin dapat membuka semua website tersebut karena berkat adanya static routing yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Untuk lebih jelas kita juga coba cek dari gedung C. Nah, di sini di gedung C juga berhasil terbuka. Berikutnya bagian terakhir saya akan mendemonstrasikan untuk sistem filtering atau proxy menggunakan akses control list pada setiap router. Di sini saya telah mengkonfigurasinya pada router A dan router B. Jadi ACL ini memblokir akses ke situs tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah website sebagai simulasi yaitu judi yang dihosting pada web server ini dengan menggunakan IP 192.168.4.5. Sebagai contoh, situs yang diblokir tersebut tidak dapat diakses atau tidak dapat diizinkan dibuka misal di sini adalah di gedung A dan gedung B. Kita coba saja. Misal kita buka dari komputer ini.
Jika kita buka di sini seharusnya tidak akan tampil. Nah, dapat dilihat bahwa akses gagal atau request timeout. Jadi ini membuktikan bahwa konfigurasi ACL yang saya gunakan berhasil dipasang pada router A atau gedung A ini, yang nantinya atau saat ini juga tidak dapat mengakses ke halaman situs tersebut. Lalu kita coba juga dari misal di sini gedung B. Nah, hal yang sama juga ini terjadi pada gedung B atau router B karena aksesnya juga diblokir. Karena router B ini juga telah saya konfigurasi ACL sebelumnya seperti yang terjadi pada gedung A atau router A. Lalu kita coba di gedung C. Bisa kita gunakan ini komputer ini. Nah, namun jika websitenya saya buka di gedung C ini, justru aksesnya berhasil. Ini bukan karena saya tidak menerapkan konfigurasi ACL, melainkan sebagai demonstrasi bahwa ACL ini bersifat granular atau dapat diterapkan secara spesifik pada router tertentu atau misal gedung tertentu sesuai dengan jaringan yang disesuaikan oleh atau diinginkan oleh administrator. Lalu jadi ACL ini juga dipasang hanya untuk memblokir halaman atau website tertentu. Namun juga di sisi lain website lain itu dapat diakses di gedungnya tanpa terganggu oleh konfigurasi ACL yang telah saya sesuaikan sebelumnya. Mungkin demikian presentasi proyek ujian akhir semester jaringan komputer. Topologi yang saya gunakan ini adalah ring yang terdiri dari 4 gedung, masing-masing ada misal di sini direpresentasikan sebagai kantor utama, kantor cabang, misal di sini ada gedung C dan ada gedung D atau bisa direpresentasikan sebagai data center. Dan ada juga di sini 100 lebih perangkat yang telah terhubung. Lalu ada DNS server, web server, dan proxy server. Dengan menggunakan static routing di masing-masing routernya. Dan ada konfigurasi ACL di beberapa router. Mungkin demikian presentasi proyek ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.